Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan membahas mengenai harga dan imbal hasil dari obligasi. Untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri Lutfilla Dewi Sapitri, pemateri kedua ada Muhammad Firyanda, pemateri ketiga ada Lili Faiza, pemateri keempat ada Muhammad Effendi, dan pemateri yang terakhir ada M. Syamsul Mu'arif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari obligasi. Obligasi merupakan utang jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Nah, obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga ataupun kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek yang berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif stabil juga dibandingkan dengan saham. Yang selanjutnya itu ada karakteristik obligasi. Yang pertama karakteristiknya adalah nilai nominal, nilai yang harus dibayar bunganya oleh penerbit dan harus dilunasi pada akhir jatuh tempo. Yang kedua ada tingkat imbal hasil kupon, yaitu menentukan bunga yang harus dibayar di mana pembayaran tahunan merupakan tingkat imbal hasil kupon dikalikan dengan nilai nominal dari obligasi tersebut. Yang terakhir adalah kontra obligasi. Kontra obligasi ini berisi tentang nilai kupon, tanggal jatuh tempo, dan nilai nominal. Yang selanjutnya ada obligasi treasury. Obligasi treasury merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jatuh tempo dari obligasi treasury ini antara 20 sampai 30 tahun. Sedangkan untuk obligasi biasa berkisar antara 1 sampai 10 tahun. Namun, obligasi ini tidak sepenuhnya bebas resiko, karena obligasi ini akan menurun ketika tingkat bunga naik. Banyak investor memandang obligasi pemerintah sebagai tempat yang aman, namun kurang menguntungkan untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki. Efek pemerintah merupakan salah satu investasi yang paling aman, meskipun perubahan dari tingkat bunga yang dapat terjadi kapan saja dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam nilai obligasi, terutama untuk obligasi jangka panjang. Nah, di situ telah disajikan gambar. Gambar tersebut pada kolom terakhir yang berjudul dengan Excel adalah tingkat imbal hasil hingga jatuh tempo obligasi berdasarkan harga yang diminta oleh penerbitnya. Imbal hasil jatuh tempo adalah tingkat imbal hasil rata-rata bagi investor yang membeli obligasi tersebut pada harga yang diminta oleh penerbitnya dan memegangnya hingga jatuh tempo. Materi selanjutnya itu ada obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Tidak seperti obligasi pemerintah, obligasi perusahaan memiliki risiko gagal bayar. Jika perusahaan emiten mengalami masalah, perusahaan tersebut mungkin tidak melakukan pembayaran atas bunga dan pokok seperti yang telah dijanjikan. Nah, kita akan membahas jenis dari obligasi perusahaan. Yang pertama ada obligasi callable, yang merupakan jenis obligasi yang dapat dilunasi oleh penerbit dengan harga tertentu sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, penerbit memiliki hak untuk membeli kembali yang dinamakan dengan call, obligasi dari pemegang obligasi lebih awal dengan harga yang ditentukan sebelumnya. Biasanya, obligasi ini tidak dapat ditukarkan sebelum waktu tertentu, katakanlah 5 tahun, dan seringkali obligasi ini hanya bisa di-call pada waktu-waktu tertentu. Jenis yang kedua yaitu obligasi konversi. Obligasi yang dikonversi memberikan hak bagi pemiliknya untuk menukarkan obligasinya dengan sejumlah saham dari perusahaan penerbit. Rasio pertukaran adalah jumlah saham yang boleh ditukarkan atas obligasi tersebut. Pemilik obligasi yang dapat dikonversi meraih untung dari naiknya harga saham perusahaan. Tetapi keuntungan ini dibayar dengan tingkat bunga dan imbal hasil hingga jatuh tempo yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi biasa.
Akan tetapi, imbal hasil obligasi konversi yang sebenarnya bisa saja melebihi imbal hasil hingga jatuh tempo yang dijanjikan jika pilihan untuk melakukan konversi ternyata memberikan keuntungan yang sangat besar. Jenis yang ketiga yaitu obligasi puttable. Meskipun obligasi yang dapat ditarik kembali memberikan hak untuk memperpanjang atau melepas obligasinya pada suatu waktu tertentu kepada penerbit obligasi, hak ini diberikan kepada pemegang obligasi yang dapat diperpanjang atau disebut dengan puttable bonds. Nah, jika tingkat bunga obligasi melebihi harga pasar, maka pemilik obligasi akan memilih untuk memperpanjang umur obligasi yang mereka miliki. Sedangkan jika tingkat bunga obligasi lebih rendah, maka mereka lebih baik tidak memperpanjang obligasi. Si pemilik obligasi akan mencairkan pokok obligasinya dan menginvestasikannya kembali ke obligasi dengan tingkat imbal hasil yang baru. Yang terakhir ada obligasi suku bunga. Obligasi jenis ini memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala kepada investor sepanjang masa berlakunya obligasi tersebut. Materi yang terakhir yaitu tentang saham preferen, yang merupakan sekelas modal saham yang membayar dividen pada tingkat tertentu dan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan saham biasa dalam hal pembayaran dividen dan likuidasi aset. Pemegangnya menerima dividen dan aset jika perusahaan mengalami likuidasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firda Brigantoro, akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu obligasi internasional. Obligasi internasional ini terdapat dua jenis, yaitu obligasi asing dan yang satunya adalah obligasi euro. Obligasi asing ini yaitu suatu negara menerbitkan obligasi, namun mata uang yang digunakan itu adalah mata uang negara yang akan membeli obligasi tersebut. Nah, dan yang kedua adalah obligasi euro, yaitu suatu negara akan menerbitkan obligasi, namun mata uangnya itu adalah mata uang negara itu sendiri, yang nantinya obligasi tersebut dijual ke negara-negara lain. Contohnya obligasi asing yaitu Indonesia menerbitkan obligasi dengan mata uang negara lain, contohnya mata uang negara Cina. Nah, Indonesia menerbitkan obligasi sesuai dengan mata uang negara Cina. Dan contoh yang kedua adalah obligasi euro, yaitu Indonesia menerbitkan obligasi, namun mata uang yang dipakai adalah mata uang Indonesia yang nantinya akan dijual ke negara-negara lain. Terus selanjutnya adalah macam-macam obligasi. Terdapat 5 macam obligasi. Yang pertama, obligasi tingkat bunga mengambang, yaitu tingkat bunga dari obligasi tingkat bunga mengambang ini terikat pada perhitungan tertentu terhadap tingkat bunga pasar. Risiko utama dari obligasi ini terletak pada kekuatan keuangan perusahaan. Hasil dari obligasi akan tersebar sepanjang umur obligasi tersebut, yang dimana dapat berarti itu umurnya tahunan. Jika kesalahan keuangan perusahaan memburuk, maka pengeluaran perusahaan akan lebih besar dibandingkan nilai obligasi tersebut. Dalam kasus ini, harga obligasi akan jatuh. Jadi tingkat bunga dari obligasi ini hanya memperhitungkan perubahan tingkat bunga pasar dan tidak melibatkan kondisi keuangan perusahaan. Dan yang kedua adalah obligasi mengambang terbalik. Obligasi mengambang terbalik itu hampir sama dengan obligasi tingkat bunga, di mana obligasi ini mempunyai tingkat bunga yang turun ketika tingkat bunga di pasar naik. Dan juga
nilai arus kas saat ini dari obligasi tersebut akan turun ketika bunga naik. Tetapi tingkat arus kasnya sendiri juga akan turun. Tentunya para pemegang obligasi tersebut akan meraih keuntungan berkali lipat ketika tingkat suku bunga dari pasar itu turun. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah obligasi beragunan aset, yaitu menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga yang mengikuti kinerjanya. Pendapatan dari aset-aset yang telah ditentukan tersebut digunakan untuk membayar utang obligasi. Biasanya berupa sekuritas beragunan aset. Yang lebih umum yang biasanya digunakan adalah sekuritas beragunan hipotek, sekuritas beragunan mobil, atau kartu kredit. Yang keempat adalah obligasi bencana. Obligasi ini adalah salah satu cara untuk memindahkan risiko bencana dari perusahaan ke pasar modal. Hal ini adalah cara baru bagi perusahaan untuk mendapatkan asuransi dari pasar modal terhadap kekacauan tertentu akibat bencana. Terus pemilik obligasi ini menerima kompensasi atas risiko yang mereka ambil dalam bentuk tingkat bunga yang lebih tinggi. Terus yang terakhir adalah obligasi terindeks, yaitu obligasi ini akan memberikan pembayaran di mana pembayaran ini akan mengikuti indeks pasar umum atau harga komoditas tertentu. Nah, selanjutnya ada penetapan harga obligasi. Penetapan harga obligasi ini digunakan karena pembayaran bunga dan pokok obligasi terjadi di masa depan. Maka harga yang bersedia dibayarkan oleh investor untuk hasil-hasil tersebut tergantung dengan nilai dolar yang akan terjadi atau yang akan diterima di masa depan dibandingkan dengan nilai dolar saat ini. Rumusnya adalah nilai obligasi sama dengan nilai sekarang dari kupon ditambah nilai sekarang dari nominal. Perhitungan harga obligasi yaitu dengan rumus gambar di samping ini, yaitu P sama dengan sigma C dibagi 1 plus R ditambah par value dibagi 1 plus R. Terus selanjutnya hubungan terbalik antara harga obligasi dan imbal hasil. Pada gambar berikut ini menunjukkan harga dari obligasi berjangka 30 tahun dengan tingkat bunga 8% pada berbagai kemungkinan tingkat bunga. Termasuk di dalamnya itu ada tingkat bunga 8%, di mana obligasi dijual pada harga nominal. Dan 10% itu di mana obligasi dijual pada harga 810,71 dolar. Kufra negatif ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan imbal hasil yang terjadi pada obligasi. Bentuk kufra ini menunjukkan kenaikan tingkat bunga akan berakibat penurunan harga obligasi yang lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga obligasi dengan sebagai dampak dari penurunan atau tidak bergeraknya tingkat bunga.
Selanjutnya yaitu imbal hasil obligasi. Yang pertama ada imbal hasil hingga jatuh tempo. Ini maksudnya tingkat bunga yang menjadi nilai sekarang dari pembayaran obligasi sama dengan harganya. Terus yang kedua ada imbal hasil hingga ditarik kembali. Ini maksudnya misalnya jika harga penarikan lebih rendah dari nilai sekarang pembayaran yang sudah terjadwal, maka penerbit dapat menarik kembali obligasi dari pemegang obligasi. Yang ketiga ada imbal hasil majemuk yang direalisasikan versus imbal hasil hingga jatuh tempo. Ini maksudnya imbal hasil hingga jatuh tempo konvensional tidak akan sama dengan imbal hasil majemuk yang direalisasikan. Walaupun imbal hasil majemuk yang direalisasikan dapat dihitung setelah periode investasi berakhir, namun imbal hasil majemuk yang direalisasikan tidak dapat dihitung pada periode sebelumnya tanpa adanya perkiraan mengenai tingkat bunga masa depan saat investasi kembali dilakukan. Hal ini sangat mengurangi daya tarik perhitungan imbal hasil yang direalisasikan. Yang selanjutnya yaitu harga obligasi sepanjang tahun. Ketika tingkat bunga lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, pembayaran bunga saja tidak dapat memberikan imbal hasil yang cukup besar bagi investor dan mereka dapat beralih ke investasi lain di pasaran. Untuk dapat imbal hasil yang cukup atas investasi tersebut, investor juga memerlukan kenaikan harga obligasi mereka. Tentunya, obligasi-obligasi tersebut harus dijual di bawah harga nominal untuk memberikan keuntungan dari kenaikan harga yang telah ditetapkan pada investasi tersebut. Imbal hasil hingga jatuh tempo versus imbal hasil periode kepemilikan. Jika tingkat imbal hasil hingga jatuh tempo itu berfluktuasi, maka tingkat imbal hasil obligasi juga akan berfluktuasi. Perubahan tingkat bunga pasar yang tidak diantisipasi sebelumnya akan mengakibatkan pada perubahan imbal hasil obligasi yang tidak diantisipasi juga, sehingga imbal hasil periode kepemilikan obligasi dapat berubah membaik ataupun memburuk dibandingkan dengan imbal hasil ketika obligasi pertama kali dijual. Peningkatan imbal hasil obligasi akan mengakibatkan turunnya harga obligasi, yang berarti bahwa imbal hasil periode kepemilikan akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan imbal hasil pada awalnya. Sebaliknya, penurunan imbal hasil obligasi akan berakibat imbal hasil periode kepemilikan imbal hasil lebih besar dibandingkan dengan imbal hasil awal. Selanjutnya yaitu obligasi berkupon 0. Ini merupakan contoh obligasi yang sengaja diterbitkan dengan tingkat bunga yang rendah yang menyebabkan obligasi dijual di bawah harga nominal. Ini merupakan contoh ekstrim dari jenis obligasi. Obligasi ini tidak memberikan bunga apapun dan memberikan seluruh imbal hasil dalam bentuk kenaikan harga. Obligasi berkupon 0 ini hanya memberikan satu arus kas kepada pemiliknya, yaitu pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Di sini ada imbal hasil setelah pajak. Nah, otoritas pajak mengakui bahwa kenaikan harga yang terpatri pada obligasi diskonto seperti obligasi berkupon 0 merupakan sebuah pembayaran bunga implisit bagi pemiliknya. Nah, oleh karena itu, Direktorat Pajak Amerika Serikat atau dikenal dengan IRS menghitung jadwal kenaikan harga untuk mewakili pendapatan bunga yang dapat dikenakan pajak sepanjang tahun pajak. Nah, walaupun aset tersebut tidak dijual ataupun belum jatuh tempo, setiap keuntungan atau kerugian yang berasal dari perubahan tingkat bunga pasar diperlukan sebagai keuntungan atau kerugian modal seperti jika obligasi tersebut dijual pada tahun pajak tersebut.
di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu keamanan obligasi. Nah, di sini faktor-faktor penentu keamanan obligasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama rasio cakupan. Nah, rasio cakupan ini yaitu mengukur seberapa baik perusahaan mampu melakukan pembayaran bunga yang terkait utang atau obligasi mereka. Nah, yang kedua yaitu ada rasio pengungkit. Nah, rasio ini merupakan pengukuran permodalan yang lebih sederhana dan tidak berdasarkan risiko. Nah, tujuan dari rasio ini yaitu membatasi kondisi yang berlebihan pada sektor perbankan sehingga proses penjualan aset yang memburuk dan dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan serta perekonomian dapat dihindari. Yang ketiga yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Yang keempat yaitu terdapat rasio profitabilitas. Nah, di mana rasio ini adalah rasio perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Nah, yang kelima ada rasio arus kas terhadap utang. Nah, rasio ini adalah rasio aliran kas perusahaan dari operasi terhadap total utangnya. Dapat digunakan untuk menentukan berapa lama perusahaan akan membayar utangnya. Dan di sini ada kontrak obligasi. Nah, dalam sebuah perusahaan obligasi diterbitkan dengan suatu kontrak, yaitu kontrak antara pihak penerbit dan pemilik obligasi. Nah, salah satu bagian dari kontrak tersebut adalah serangkaian pembatasan yang melindungi hak-hak pemegang obligasi. Nah, pembatasan tersebut termasuk bagian atas jaminan, dana pelunasan, kebijakan dividen, dan peminjaman yang akan datang. Nah, perusahaan penerbit menyetujui perjanjian protektif tersebut untuk dapat memasarkan obligasinya kepada investor yang peduli atas keamanan obligasi yang diterbitkan. Materi selanjutnya yaitu pelunasan dana. Pertama, perusahaan dapat membeli persentase tertentu dari obligasi yang beredar di pasar setiap tahunnya. Kedua, perusahaan dapat membeli persentase tertentu dari obligasi yang beredar pada harga penarikan khusus yang terhubung dengan ketersediaan dana pelunasan. Perusahaan mempunyai pilihan untuk membeli obligasinya pada harga pasar atau harga dana pelunasan, manapun yang lebih rendah antar keduanya. Untuk mengalokasikan tanggung jawab dana pelunasan secara adil terhadap seluruh pemegang obligasi, maka obligasi-obligasi yang terpilih untuk ditarik kembali ditentukan secara acak berdasarkan nomor seri obligasi. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat melindungi pemegang obligasi, dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, subordinasi utang berikutnya. Artinya bahwa di dalam subordinasi utang berikutnya terdapat klasifikasi surat utang yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dilunasi terlebih dahulu. Kedua, klausul subordinasi. Ketiga, dengan melakukan pembatasan dividen. Keempat, yaitu agunan. Agunan sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, obligasi hipotek atau mortgage bond. Kedua, obligasi perwalian agunan atau collateral trust bond. Dan ketiga yaitu obligasi kewajiban peralatan atau equipment obligation bond. Selanjutnya yaitu imbal hasil hingga jatuh tempo dan resiko gagal bayar. Untuk mengompensasi kemungkinan terjadinya gagal bayar, perusahaan haruslah menawarkan premi gagal bayar atau default premium. Pola dari premi gagal bayar yang ditawarkan oleh obligasi beresiko terkadang disebut sebagai struktur resiko tingkat bunga atau risk structure of interest rate. Demikian presentasi yang dijelaskan oleh kelompok 5 yang membahas tentang bond price and yields. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.